mensyukurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita harusnya tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita diberi hari aja, kita hari ini hidup kita alhamdulillah luar biasa. Kita bisa mengulangi ibadah-ibadah kita yang lalu, kita bisa menambah lagi ibadah kita saat ini. Bahkan kita bisa memperbaiki hari-hari kita seperti itu. Salawat serta salam selalu bercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Agung, Nabi penutup risalah para Nabi yang tidak ada risalah setelahnya, yaitu seorang yang sangat luar biasa yang sudah menunjukkan kepada kita semua tentang halal haramnya kehidupan ini seperti itu, sehingga kita bisa menjaga kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-20. Besok sudah malam ke-21. Kalau dulu saya pernah belajar itu, salah satu sifat Ramadan adalah hari-harinya, waktu-waktunya itu berlalu begitu cepat seperti itu. Berlalu begitu cepat, kita mungkin nggak terasa ya. Ketika kemarin sebelum Ramadan kita merencanakan banyak seperti itu ya. Mungkin dari panitia sudah membagi jadwal iftar jam pagi seperti itu, yang nanti iftar siapa saja, mulai dari rapat dan sebagainya. Tidak terasa sudah kita jalani ya. Dan sekarang sudah akhir fase kedua, ya sudah disebutkan Pak tadi. Dan ketika fase ketiga ini, kalau menurut saya ini adalah fase final gitu ya. Kalau apa yang kita pertandingannya sudah finalnya sekarang seperti itu. Sebelum melanjutkan ceramah saya, kita bisa bertanya itu, saya berdiri sini sebagai badan seperti itu. Soalnya waktu yang seperti yang dijadwalkan tidak bisa, sehingga saya harus menggantikan beliau. Karena saya sebagai jamaah, saya harus sampai awal pada ulama dan ulama kita di masjid ini adalah abdi seperti itu. Kita doakan bersama semoga beliau selalu diberikan kesehatan sehingga nanti di Ramadan Islamnya pasti bisa memperbaiki kita seperti itu. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk 10 hari terakhir dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW menyingsingkan lengan baju, menghidupkan seluruh malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Menyingsingkan lengan baju artinya yaitu siap beribadah dengan bersungguh-sungguh lebih dari biasanya, atau tidak menunggu istrinya demi konsentrasi untuk salat dan zikir. Rasulullah SAW yaitu menghidupkan seluruh malamnya dan dengan yang lain, tilawah Al-Quran, zikir dan dengan hati, lisan dan anggota badan semoga karena mulianya malam-malam ini dan untuk menanti Lailatul Qadar seperti itu. Kalau saya baca di sini adalah i'tikaf secara etimologi yaitu menetapkan sesuatu dan mengikat diri padanya. Kalau secara terminologi berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah di dalamnya. Dan alhamdulillah di masjid kita ini juga difasilitasi seperti ketika nanti 10 hari terakhir itu juga ada sholat yang mulai dan sahur bersama. Kalau kita juga tahu kalau kita melewatkan 10 hari terakhir ini, yaitu malam final ini dengan sia-sia subuh, sangat sekali seperti itu. Seperti disebutkan kalau dalam Al-Quran surat Al-Asr yaitu wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati kebenaran dan kesabaran.
jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Karena itu dalam riwayat An-Nasai dan Siti Aisyah, ia berkata, aku tidak melihat Rasulullah SAW membaca Al-Quran atau sholat sepanjang malam sampai pagi selain bulan Ramadan. Seperti itu ya, ketika Rasulullah di dalam hadis disebutkan bahwa apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau tahajud sungguh-sungguh dan membangunkan keluarganya dan anak-anaknya untuk salat bila mereka mampu. Ketika di dalam riwayat hidup beliau itu disebutkan beliau tidak pernah melewatkan 10 hari terakhir ketika Ramadan. Dan disebutkan pula ketika akhir masa beliau 20 hari bahkan dijalani untuk menjalankan iktikaf tersebut seperti itu. Yang selanjutnya bahwa di sini kalau dalam hari-hari ini, kalau mungkin di sini mungkin di Indonesia masih ada aja yang melakukan sholat 11 rakaat, 23 rakaat seperti itu. Kalau sekarang ini yang saya tahu di Mekah itu terjadi kalau habis sholat isya sholatnya 8 rakaat. Ketika malam saking semangatnya kalau 10 hari terakhir itu melaksanakan yang 20 rakaat. Jadinya totalnya jadi 21 rakaat. Subhanallah, semangatnya memang luar biasa kalau di Mekah itu seperti itu. Yang kedua yaitu bangun keluarga untuk menegakkan sholat sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari dari Siti Aisyah, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya di malam hari bukan khusus pada bulan Ramadan saja, tetapi pada 10 hari terakhir lebih rajin dan bersegera untuk membangun keluarganya. Yang ketiga, menyisihkan lengan baju untuk beribadah sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya beliau menjauhinya agar tekun beribadah dan tetap membersihkan jiwanya dari berbagai kotoran sehingga dia naik ke dalam alam malaikat seperti itu. Yang keempat, menunaikan iktikaf di masjid. Rasulullah senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Bahkan kita disebutkan di hadis lain disebutkan ketika akhir masa beliau itu 20 hari iktikafnya. Beliau beriktikaf untuk menggapai Lailatul Qadar, tekun secara total untuk menunjukkan malam-malamnya dalam munajat, zikir dan berkah. Beliau menguruskan iktikaf yang agak jauh dari yang lain agar lebih khusyuk seperti itu. Seperti mungkin pernah tadi saya bilang kalau Lailatul Qadar kan malam lebih baik daripada 1000 bulan ya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Luar biasa panjang. Kita punya kesempatan untuk sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita bisa mendapatkan tadi beribadah selama 83 tahun 4 bulan dulu itu. Yang kelima, di antara amalan penting lainnya adalah tilawah Al-Quran dengan tadabbur dan khusyuk. Beliau menghafal Al-Quran minimal 2 kali pada bulan Ramadan. Kalau disebutkan yang kemarin saya baca itu Imam Asy-Syafi'i, beliau itu kalau persiapan menuju Ramadan 11 Sya'ban itu sudah berhenti untuk beliau berhenti berdagang mempersiapkan Ramadan. Nanti mulai lagi berdagang kapan? Tengah-tengah Syawal baru mulai berdagang. Dan beliau ketika masuk bulan Ramadan sehari bisa mengulang sampai 2 kali. Kenapa bisa? Karena Allah memberkahi waktunya seperti itu. Dan kita mungkin sudah tahu ya kalau Imam Syafi'i itu beliau sudah hafal Al-Quran sekitar umur 7 tahun seperti itu. Sehingga makanya beliau sangat luar biasa mengistimewakan bulan Ramadan. Mungkin demikian yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.